Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku, siang hari ini kita mau bahas tentang sebuah situasi yang mungkin ada di sekeliling teman-teman ya. Terutama buat teman-teman yang sedang bekerja di suatu tempat ataupun teman-teman yang memiliki sebuah usaha yang mempekerjakan orang. Ya, seringkali kita bekerja di suatu tempat, tapi tempat kerja itu tidak 100% sesuai dengan keinginan kita. Dan saya yakin tidak ada satu tempat kerja pun yang betul-betul 100% sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada saja yang tidak cocok dengan diri kita. Entah itu atasan kita, entah itu aturan dalam tempat kerja, atau bahkan dengan teman-teman kerja. Jadi tidak ada tempat kerja itu yang betul-betul sempurna, yang betul-betul 100% sesuai dengan keinginan kita. Tapi ya, selama pekerjaan itu bisa memberikan kita nafkah yang baik, bisa lewat pekerjaan itu kita boleh mendapatkan nafkah yang bisa menghidupi diri kita dan mungkin menghidupi keluarga kita, ya kenapa tidak kita tetap bekerja dengan baik, menekuni pekerjaan itu dengan baik, memberikan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk pekerjaan itu. Walaupun tidak membuat kaya, tapi kan setidaknya bisa menopang hidup kita gitu. Dulu saya juga pernah bekerja, dan tempat saya bekerja tidak ada yang 100% sesuai dengan keinginan saya. Pasti ada saja, entah itu atasan saya, entah itu teman-teman kerja, entah itu target atau apapun itu. Tapi pekerjaan saya waktu itu bisa menghidupi saya, bisa membantu saya, bisa membuat saya bisa bayar kos-kosan saya pada waktu itu, bisa membuat saya bisa beli makan lah pada waktu itu. Bahkan saya waktu itu bisa bayar cicilan motor ya pada waktu itu. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah memiliki pekerjaan, ya disyukuri aja teman-teman, kerjalah dengan baik, karena mungkin saja kehidupan pekerjaan teman-teman saat ini merupakan impian dari orang-orang lain yang saat ini tidak bekerja, yang sampai saat ini masih mencari kerja di tempat lain. Jadi ya disyukuri saja teman-teman, kerja dengan baik. Ada satu peribahasa, eh, tapi sebelum saya bahas tentang peribahasa ini, mungkin teman-teman perlu tahu juga tentang etika. Ketika kita bekerja di suatu instansi atau di suatu tempat kerja, ya secara etika ya sebenarnya kita wajib untuk menjaga nama baik tempat kerja itu. Jangan kita bekerja di situ tapi kita menjelek-jelekkan tempat kerja kita di luar. Nah, itu sama saja dengan peribahasa meludah di piring makan sendiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini bekerja di suatu tempat, jagalah nama baik tempat kerja kalian. Jagalah nama baik teman-teman kerja kalian, atasan kalian. Jangan meludah di piring makan kalian sendiri. Kalau kalian meludah di piring makan sendiri, ya
mending kalian nggak usah kerja di situ. Silakan kalian keluar dan cari pekerjaan lain di luar. Itu namanya munafik. Kalau kalian tetap bekerja di situ, tapi di sisi lain kalian menjelek-jelekan tempat kerja kalian. Itu namanya munafik. Mungkin beberapa dari kita mungkin berpikir, ya saya sudah tidak senang kerja di sini. Ya kalau tidak senang, kenapa kalian tidak, kenapa teman-teman tidak coba untuk cari kerja aja tempat lain? Jangan lantas kalian tidak senang, kalian menjelek-jelekan tempat kerja kalian di luar gitu. Ya itu sama saja dengan kalian meludah di piring makan sendiri. Kan seperti itu. Ya walaupun pekerjaan kalian saat ini tidak membuat kalian kaya, tapi setidaknya bisa memberikan hidup buat kalian gitu. Kalian bisa hidup, kalian bisa, mungkin saja pekerjaan kalian bisa menafkahi keluarga kalian. Itu sangat patut untuk disyukuri gitu ya. Banyak loh orang di luar sana sampai hari ini, sampai detik ini. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang sampai hari ini, sampai detik ini masih bingung mau kerja apa. Mereka masih nganggur, masih kemana-mana yang ditanyakan ke teman-teman kalau ketemu, ada lowongan kah, ada loker kah, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya pekerjaan, syukurilah, kerjakanlah pekerjaan kalian dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kerjalah seakan-akan usaha itu milik kalian sendiri gitu. Saya yakin atasan kalian juga tentu memiliki hati ketika melihat kalian bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas, pasti atasan kalian juga akan tergerak untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk kalian gitu. Namun ya kita tidak pungkiri juga ada juga atasan yang memang juga tidak peduli dengan itu ya. Ada atasan yang masa bodoh juga dengan uh, kinerja bagus karyawannya, ada juga sih. Tapi saya yakin lebih banyak atasan yang memiliki hati lah. Mungkin di video kali ini saya berbicara dari sudut pandang kita sebagai karyawan, sebagai pekerja. Tapi di video berikutnya saya akan ngobrol, akan bahas tentang bagaimana dari sudut pandang pemilik usaha yang mempekerjakan orang. Dan apa yang saya omongkan ini ya karena saya pernah ada di situ, dan mungkin saja saat ini saya ada di posisi yang sedang saya bahas ini. Kayak gitu sih. Oke ya teman-teman ya, ingat jangan pernah meludah di piring makan sendiri. Jangan pernah menjelek-jelekan tempat kalian bekerja, jangan pernah menjelek-jelekan tempat kalian mencari nafkah, karena seburuk-buruknya tempat kerja kalian, sejelek-jeleknya atasan kalian, teman-teman kerja kalian, dari situlah kalian bisa mendapatkan nafkah untuk menghidupi diri kamu dan juga keluarga kalian. Jadi kayak gitu sih. Oke. Oh ya, satu lagi, dan jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh. Angkuh di sini maksud saya, kadang kita berpikir kalau nggak sesuai dengan keinginan saya tinggal keluar. Kalau
atasan saya nggak mau ikut mau saya keluar. Saya keluar saja. Masih banyak tempat kerja di luar. Masih banyak kok tempat kerja yang lain. Oke, betul. Ketika kalian berpikir seperti itu, masih banyak tempat kerja yang lain di luar. Para para pemilik bisnis, pemilik usaha pun bisa berpikir hal yang sama dengan pikiran kalian. Kalau kalian berpikir masih banyak tempat kerja lain di luar sana, begitupun juga masih banyak orang lain yang masih mau bekerja dengan hati yang baik, dengan hati yang ikhlas. Jadi gitu. Jadi di dalam dunia kerja ini tidak ada yang paling dibutuhkan. Semuanya saling membutuhkan. Orang kerja, karyawan membutuhkan tempat kerja pun membutuhkan orang yang bisa bekerja di dalam. Jadi saling membutuhkan, saling menguntungkan lah, seperti itu ya. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan pernah merasa diri kita itu paling dibutuhkan. Tidak. Yang benar itu kita saling membutuhkan, seperti itu. Oke, nanti kita ketemu di video berikutnya. Di video berikutnya saya akan berbicara dari sudut pandang pemilik bisnis, pemilik usaha. Oke ya.